Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam acara Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya, Pendeta Yoses Rison Suwigno dari GKI Sidoarjo, Jawa Timur. Mari Bapak Ibu sebelum kita membaca merenungkan sabda Tuhan, kita masuk dalam doa memohon tuntunan dan rahmat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah kami dapat mengambil waktu terbaik kami dengan merenungkan sabda Tuhan, dengan membaca Alkitab kami. Dan kami tahu ketika kami mengambil bagian yang terbaik kami hari ini, kami pun juga akan menemukan sesuatu yang baik yang datangnya dari Tuhan. Maka biarlah kami menyambut rahmat-Mu hari ini dengan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak untuk kita merenungkan satu firman Tuhan dari Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, sampai sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Pada hari ini saya memberi tema pada renungan ini yaitu Roh Kudus Sang Penolong kita. Saya ingin memulai dengan memperkenalkan seorang tokoh bernama William Glasser. Dia adalah seorang psikiater ternama Amerika yang memunculkan teori tentang kontrol manusia, yaitu teori kontrol atau kontrol teori, di mana sebenarnya gagasan dia sederhana, bahwa manusia itu melakukan aktivitasnya, melakukan kegiatan-kegiatannya, dia sebenarnya diarahkan oleh tujuan-tujuan tertentu. Dan tujuan-tujuan itu ternyata tidak pernah jauh dari kebutuhan dasar yang ada dalam diri manusia. Jadi kalau kita melakukan aktivitas, sebenarnya kita melakukan sesuatu punya tujuan. Dan tujuan itu ternyata dekat dengan kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut William Glasser ada 5 kebutuhan yang selalu ingin dipenuhi oleh manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Maka kalau orang bekerja, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan paling dasar, yaitu pangan. Dia berusaha untuk hidup terus dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, berusaha untuk sehat. Sebenarnya dia melakukan aktivitas tersebut karena dia punya kebutuhan untuk bertahan hidup. Maka dia melakukan aktivitas, bekerja, ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang lain untuk memenuhi tujuan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut William Glasser adalah kebutuhan cinta atau kasih sayang. Kalau setiap orang ingin hidup bersama dengan sahabat, dengan keluarga, dengan kekasih, dengan anak-anak, kebutuhan untuk bahwa manusia tidak ingin hidup mengalami diri sendiri, mengalami perjalanan kehidupan dengan beban yang dipikul sendiri. Dia perlu berbagi, dia perlu mendapatkan dukungan, dan ketika orang melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, sebenarnya menurut William Glasser, dia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan cinta kasih. Yang ketiga, yaitu kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini berbicara soal otoritas ya, karena setiap orang itu pada akhirnya mengambil keputusan-keputusan dalam hidup. Dan keputusan itu ternyata tidak pernah jauh dari power yang kita miliki. Kalau kita mengambil keputusan dan keputusan itu ternyata berdampak, maka sebenarnya kita sedang memenuhi kebutuhan dasar penguasaan kita. Karena kita ingin juga berdampak. Kita
kita pengen daya kita itu juga mempengaruhi yang lain. Maka menurut William Glasser, penguasaan itu menjadi salah satu kebutuhan. Yang keempat yaitu kebebasan. Manusia butuh yang namanya bebas. Tidak semua orang selalu ingin hidup dengan banyak aturan, begitu ya. Orang juga ingin menikmati dirinya sendiri. Makanya orang nonton film, orang makan, terus kemudian orang itu ingin menyendiri karena dia juga ingin bebas. Dia ingin merasakan kebebasan, menikmati diri sendiri. Dan yang kelima yaitu kesenangan. Yang terakhir kesenangan. Jadi orang tidak mau hidup dalam penderitaan, orang juga tidak mau setiap hari tegang. Orang butuh kesenangan, orang butuh gembira, orang butuh menemukan sukacita. Maka kalau orang melakukan aktivitas-aktivitas, misalnya dia nonton, dia naik gunung, dia makan favorit kesukaannya, sebenarnya dia sedang menuju pada kebutuhan dasarnya untuk senang. Makanya orang ingin memanjakan dirinya supaya dirinya ini senang. Nah, 5 hal ini sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia. Tapi 5 hal ini menurut saya kalau dikerjakan oleh manusia sendiri, maka itu akan sangat melelahkan. Kalau orang hanya melakukan aktivitas dan dia menyadari bahwa semua aktivitas itu ternyata terkait dengan kebutuhan sendiri, kebutuhan-kebutuhan yang dia ingin. Dan kalau itu tidak terpenuhi, ternyata bisa sangat berdampak besar. Maka disinilah firman Tuhan sebenarnya menolong kita. Bacaan hari ini, Yesus memperkenalkan yang namanya Roh Penolong, yaitu Roh Kudus. Di dalam terjemahan yang baru, terjemahan versi yang pertama, TB pertama itu diterjemahkan yaitu penghibur. Tapi dalam terjemahan versi yang kedua ini disebut penolong. Menurut saya kata penolong jauh lebih tepat. Dan LAI nampaknya menyadari bahwa peran Roh Kudus bukannya sebagai penghibur tetapi hadir sebagai penolong. Dan penolong ini memiliki makna yang begitu mendalam. Coba kita baca ayat 26. Roh penolong yang diutus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kita sebenarnya tidak pernah melakukan aktivitas yang bertujuan tertentu hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan kita. Ternyata kita ditolong oleh Roh Kudus. Yang kedua, mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus juga menuntun kita untuk kita bertumbuh dalam iman, sehingga apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaan kita, tugas-tugas pelayanan kita, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar kita, tetapi juga bersaksi tentang siapa Kristus dalam kehidupan kita. Dan yang bagi saya, ini ayat yang dahsyat ya, ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan Aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata damai sejahtera itu muncul pertama kali dalam kitab kita, itu selalu keluar dari mulut Allah. Berbeda dengan kata damai. Kalau kata damai itu bisa muncul dari mulut manusia, tapi konteksnya adalah orang membuat perjanjian. Jadi kalau saya membuat perjanjian dengan Bapak Ibu Saudara supaya Anda tidak mengganggu saya tidak mengganggu Bapak Ibu, maka kita bikin perjanjian supaya kita hidup damai. Gitu. Tapi kalau kata damai sejahtera, itu selalu keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu bisa cek di dalam kitab suci. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab digital, searching saja damai sejahtera di perjanjian lama akan muncul, dan itu selalu keluar dari mulut Allah. Bahkan kalau kita membaca di dalam kitab Bilangan, misalnya Bilangan 6 itu menjadi salah satu rumusan berkat damai sejahtera. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Sang Penolong yaitu Roh Kudus yang menuntun kita, yang menolong kita, yang mendampingi kita untuk melakukan semua aktivitas-aktivitas kita. Karena kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Ada penolong, dan penolong itu menjamin untuk kita selalu
menemukan damai sejahtera. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah sendiri. Maka wajar kalau Yesus mengatakan damai sejahtera ini tidak ada pernah terjadi di dunia. Ini hadir dan datang hanya dari Allah untuk setiap kita. Kalimat terakhir penting, jangan gelisah dan gentar hatimu. Sebuah penekanan bahwa jelas pasti para murid akan berhadapan dengan kegelisahan-kegelisahan, kegentaran-kegentaran. Apalagi kalau manusia seperti kita ini tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita tadi. Menurut William Glasser tadi kan ada kebutuhan hidup, cinta kasih, terus kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kalaupun toh kita tidak bisa melakukan itu semua, tidak perlu khawatir, karena Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus juga akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal kita. Maka biarlah kita menemukan rahmat Tuhan dengan kita ditolong oleh Dia, Roh Kudus yang memimpin kita setiap hari. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang Engkau utus memimpin setiap kami, sehingga kami tidak pernah merasa sendiri. Bahkan Roh Kudus memimpin, menolong, memberi petunjuk, bahkan menghadirkan damai sejahtera yang tidak dapat kami usahakan sendiri, karena damai itu datangnya daripada Engkau. Maka buatlah kami tidak perlu gelisah dan tidak perlu gentar. Bersama dengan Tuhan, kami menemukan kekuatan. Dan biarlah kami menjalani hari kami dengan selalu menyambut rahmat-Mu, menyambut pertolongan-pertolongan Roh Kudus. Sampai pada akhirnya, yang dapat kami rasakan setiap hari adalah damai sejahtera dari-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.